Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan papasi secara leopard. Nah, apa sih pemeriksaan papasi secara leopard? Itu merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, yaitu merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil menggunakan tangan pemeriksa dalam posisi tertentu. Nah, teori ini dikembangkan oleh Christian Gerhard Leopold. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan setelah usia kehamilan 24 minggu, ketika semua bagian janin sudah dapat diraba. Teknik pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan posisi dan letak janin dalam uterus dan dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan dan memperkirakan berat janin. Nah, pemeriksaan secara Leopold ini ada 4 cara, ada 4 teknik. Yang pertama Leopold 1. Leopold 1 adalah untuk menentukan tinggi pundus uteri dan bagian apa saja yang terdapat pada pundus. Leopold kedua tujuannya adalah untuk menentukan bagian janin di samping kiri dan kanan perut ibu. Leopold ketiga adalah untuk menentukan bagian terbawah janin itu apa dan apakah bagian terbawah janin tersebut sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Nah, Leopold keempat tujuannya adalah untuk menentukan seberapa jauh bagian janin sudah masuk pintu atas panggul. Nah, baiklah teman-teman, untuk mempermudah kalian mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan Leopold, mari kita simak videonya secara bersama-sama. Baiklah Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Ibu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan palpasi secara Leopold. Leopold pertama adalah untuk menentukan tinggi pundus uteri dan apa saja yang ada di dalam pundus. Oke, Ibu maaf kakinya ditekuk. Ya. Yang pertama adalah kita kumpulkan dulu. Kemudian kita ambil pita meter untuk menentukan tinggi pundus uteri. Kita letakkan pita meter sejajar dengan linea. Ibu maaf kakinya diluruskan sampai di atas simpisis 35 cm. Ibu kakinya ditekuk kembali. Sekarang kita raba bagian pundus. Kita rasakan apabila teraba kepala akan dirasakan bulat, keras, dan melenting. Apabila bokong, jika presentasi bokong akan teraba agak bulat, lunak, dan tidak melenting. Kiri dan kanan perut ibu apa? Nah, caranya kita tangan kiri menahan abdomen bagian kanan ibu, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang terjauh. Kita rasakan jika punggung akan teraba panjang, keras, memapan seperti papan. Jika ekstremitas akan teraba bagian kecil-kecil dari janin. Begitupun juga sebelah kiri perut ibu. Kemudian kita lakukan Leopold ketiga. Leopold ketiga adalah untuk menentukan bagian terbawah janin itu apa dan apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Caranya adalah kita kumpulkan kembali. Ya. Kemudian kita raba. Jika bagian terbawah janinnya adalah kepala, maka akan teraba bulat, keras, dan melenting. Jika bagian terbawah janinnya adalah bokong, maka akan teraba agak bulat, agak lunak, dan tidak melenting. Kemudian kita tentukan apakah bagian terbawah janin ini sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Dengan cara ya,
kita tahan bagian terbawah janinnya, kita gerakkan. Jika masih bisa digerakkan, berarti bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul. Jika tidak bisa digerakkan bagian terbawah janin, berarti sudah masuk pintu atas panggul. Jika bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul, maka kita lakukan pemeriksaan Leopard keempat, yaitu untuk menentukan sejauh mana bagian terbawah janin masuk pintu atas panggul dengan cara perlimaan. Kakinya diluruskan, Bu. Oke. Nah, kita letakkan tangan kita di bagian bawah. Kita rasakan ya. Kalau tangan kita masih meraba semua bagian terbawah janin, berarti bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul. Tapi kalau kita hanya meraba 4 bagian, berarti bagian terbawah janin yang sudah masuk adalah 1/5 bagian. Kalau kita hanya teraba 3 bagian, berarti yang masuk hanya 2/5 bagian. Kalau tangan kita merasakan hanya 2 yang teraba, 2 jari yang teraba, berarti hanya 3/5 bagian yang masuk pintu atas panggul. Kalau hanya teraba 1, berarti yang sudah masuk pintu atas panggul adalah 4/5 bagian. Kalau sudah tidak bisa lagi meraba, berarti sudah masuk semua, artinya 0/5 bagian. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Nah, untuk melakukan pemeriksaan denyut jantung janin, kita harus menentukan letak punggungnya ada di mana, ya. Kalau misalnya letak punggungnya ada di sebelah kanan perut ibu, ya, di sebelah kanan perut ibu. Nah, kita harus menentukan punktum maksimum. Punktum maksimum itu artinya bagian denyut jantung janin yang paling terdengar dengan jelas, ya. Nah, kita bisa membuat sebuah garis, ya. Patokannya adalah umbilikus. Jadi kita bikin 4 garis, 4 kuadran, ya. Garis. Ini adalah kuadran atas, ini adalah kuadran bawah, ya. Tadi kita berada di punggungnya di sebelah kiri, misalnya. Nah, dari sebelah kiri ini, ya, kita tadi sudah membuat garis. Nah, kita biasanya kalau bagian terbawah janinnya ada adalah kepala, ya, maka denyut jantung janinnya itu berada di kuadran bawah. Berarti ini adalah di kuadran kanan bawah pusat, ya. Oke, tadi sudah kita buat garis, ya. Kemudian kepala penolong menghadap pada kaki ibu. Kemudian raba arteri radialis, ya. Nah, denyut jantung janin biasanya 2 kali lebih cepat dari nadi ibu. Jika sudah terdengar, lepaskan tangan ibu, kemudian kita hitung selama 1 menit penuh. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan praktek hari ini. Semoga praktek hari ini bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kalian tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, ya.